Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang persamaan garis Matematika SMP MTS kelas 8. Yang akan kita bahas yaitu adalah menentukan persamaan garis. Yang pertama yaitu adalah persamaan garis melalui 0,0 dan titik A, B. Contoh soal. Tentukan persamaan garis K yang melalui titik 0,0 dan 4, -9. Jawab. Karena melalui 0,0 persamaan garis yang diminta adalah Y sama dengan MX. Melalui titik 4, -9 berarti gradiennya itu adalah -9/4. Sehingga sama dengan -9/4. Jadi persamaan garis K adalah, kan ini Y sama dengan MX ya, berarti tinggal M ini kita ganti gradiennya saja, yaitu -9/4. Kemudian X, sehingga persamaannya Y sama dengan -9/4 X. Kemudian selanjutnya yaitu persamaan garis yang diketahui gradien atau M ya. Ingat bahwa gradien itu disimbolkan dengan M, dilambangkan dengan M, dan melalui sebuah titik A, B. Rumusnya ada dua, yaitu Y sama dengan MX plus C. Kemudian yaitu ada Y min B sama dengan M dalam kurung X min A. Contoh soal. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 6, -3 dan bergradien 5. Jawab. Nah, ini kita tentukan dulu ya. Ini yang sebagai titik ini adalah A, B, sehingga A-nya sama dengan 6, B-nya yaitu -3. Kemudian gradien atau M itu sama dengan 5. Y min B sama dengan M dalam kurung X min A. Sehingga kita masukkan nilainya, yaitu adalah Y min B-nya berapa? Min 3. Sehingga Y min 3 sama dengan M-nya adalah gradiennya itu 5 dalam kurung X min A-nya adalah 6. Sehingga ini min ketemu min adalah plus. Kemudian ini kita kalikan. Sehingga menjadi 5 kali X, 5X. Kemudian 5 dikali -6 yaitu adalah -30. Sehingga menjadi Y plus 3 sama dengan 5X min 30. Positif 3 atau plus 3 pindah ke ruas kanan menjadi -3. Sehingga menjadi Y sama dengan 5X min 30 min 3. Sehingga menjadi Y sama dengan 5X min 33. Kemudian selanjutnya yaitu persamaan garis yang sejajar dengan garis lain dan melalui titik A, B. Syarat sejajar M1 sama dengan M2, jadi gradiennya sama ya. Contoh soal, tentukan persamaan garis yang melalui titik 4,6 dan sejajar dengan garis yang persamaannya 5X plus Y sama dengan 11. Langkah pertama kita cari gradien dari persamaan ini dulu ya. Masih ingat ya, kalau bentuk persamaan seperti ini, rumus untuk mencari gradiennya yaitu adalah min A per B ya. Ingat, kalau ada persamaan seperti ini untuk mencari gradiennya yaitu rumusnya adalah min A per B, di mana A itu adalah koefisien X dan B itu adalah koefisien Y. Sehingga M atau gradien sama dengan min A per B sama dengan min A-nya itu 5, kemudian B-nya 1, sehingga min 5 per 1 sama dengan min 5. Persamaan garis yang melalui titik 4,6 dan bergradien -5 sebagai berikut. Ini ya, kita gunakan rumus Y min B sama dengan M dalam kurung X min A. Ya, kita masukkan. Nah, ini A-nya itu 4, kemudian B-nya itu 6, sehingga Y min B berarti Y min 6 sama dengan gradiennya berapa? -5, berarti di sini -5 dalam kurung X min A, A-nya berapa? 4, berarti X min 4, sehingga Y min 5 sama dengan ini kita kalikan -5 dikali X, -5X, -5 dikali -4 sama dengan plus 20 atau positif 20.
Sehingga Y sama dengan negatif 6-nya pindah ruas ke ruas kanan menjadi positif 6. Ya, awalnya di ruas kiri negatif 6, pindah ke ruas kanannya sama dengan menjadi positif 6. Sehingga menjadi, ini harusnya min 5x ya, min 5x plus 20 plus 6. Sehingga Y sama dengan min 5x plus 26. Saya ulangi lagi, ini harusnya negatif 5x. Ini juga, ya, harusnya ini juga negatif 5x. Sehingga hasilnya yaitu Y sama dengan negatif 5x plus 26. Sekali lagi saya ralat, ini negatif 5x, ini juga negatif 5x. Karena sama dengan atasnya ini ya. Kemudian selanjutnya, persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain dan melalui sebuah titik A, B. Syarat Y1, ini bacanya tegak lurus ya. Tegak lurus adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Contoh soal, tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 3,4 dan tegak lurus dengan garis yang persamaannya 3x plus Y min 9. Ingat ya, kalau ada persamaan seperti ini, untuk mencari gradiennya, yaitu adalah min A per B, di mana A adalah koefisien X atau angka yang berada di depan X, kemudian B itu adalah koefisien Y atau angka yang berada di depan Y. Jawab. Terlebih dahulu kita tentukan gradien dari 3x plus Y min 9 sama dengan 0. Gradien ya, ingat ya, min A per B. Nah, A-nya adalah 3. Kemudian B-nya, ini di depan Y kalau tidak ada angkanya seperti ini berarti 1 ya. Sehingga min 3 per 1 sama dengan min 3. Syarat tegak lurus, ya, M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya kita masukkan gradien ini, sehingga negatif 3 dikali M2 sama dengan negatif 1. Berarti M2 sama dengan negatif 1 per negatif 3. Sama dengan 1 per 3. Kemudian kita masukkan rumus Y min B sama dengan M2 dalam kurung X min A. M2-nya berarti ini ya. Jadi Y min B-nya berapa? B-nya 4. Ya toh? Berarti nanti A-nya adalah negatif 3. Sehingga Y min 4 sama dengan gradien 2-nya berapa? Yaitu 1 per 3. Dari sini ya. Kemudian X min 3. Min 3 dari sini ya. Sehingga menjadi Y min 4 sama dengan, nah, sepertiga dikali X, yaitu sepertiga X. Kemudian sepertiga dikali positif 3. Nah, kenapa kok positif? Ini negatif ketemu dengan negatif, sehingga menjadi positif. Berarti sepertiga dikali positif 3, yaitu positif 1. Sehingga menjadi, ini ya, negatif 4-nya pindah ke ruas kanan, berarti menjadi Y sama dengan 1 per 3X ditambah 5. 5 ini asalnya dari ini 1 ditambah 4. Ya, karena 4-nya awalnya negatif 4, pindah ke ruas kanan menjadi positif 4. Sehingga 1 ditambah 4 sama dengan 5. Nah, kemudian untuk menghilangkan agar ini tidak pecahan, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya 3, berarti semua kita kalikan 3. Sehingga menjadi 3Y sama dengan X plus 15. Ya toh? Nah, ini X-nya kita taruh ke ruas kiri. Begitu juga dengan 15-nya. Sehingga menjadi negatif X plus 3Y min 15 sama dengan 0. Nah, ini kan X-nya negatif. Kita rubah agar X-nya menjadi positif. Berarti dikalikan dengan negatif. Berarti semua ini kita kalikan dengan negatif. Sehingga menjadi X min 3Y plus 15 sama dengan 0. Bisa dipahami ya. Kemudian yaitu menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Rumusnya yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Contoh soal, tentukan persamaan garis yang melalui titik A 5,0 dan B negatif 3, negatif 2. Jawab, A itu adalah titiknya 5,0. 5 ini sebagai X1,
Kemudian 0 ini sebagai Y1. Selanjutnya B yaitu negatif 3, negatif 2 ya. Yaitu X2 atau negatif 3 ini sebagai X2. Kemudian negatif 2 ini sebagai Y2. Kita tentukan, jadi kita sudah menentukan X1 mana, X2 mana, Y1 mana, Y2 mana. Setelah itu kita masukkan rumus ya. Yaitu rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 ya. Y min Y1, kita lihat Y1-nya berapa? 0, kita masukkan sini. Kemudian Y2 min Y1, Y2-nya berapa? Negatif 2. Negatif 2 dikurangi 0, sama dengan X min X1. X1-nya berapa? 5, berarti X min 5. Per, ya, X2-nya berapa? Negatif 3, masukkan sini. Dikurangi 5, X1-nya 5 ya. Sehingga menjadi Y dikurangi 0, itu tetap Y. Kemudian negatif 2 dikurangi 0, negatif 2. X min 5 tetap X min 5. Kemudian negatif 3, negatif 5, negatif 8 ya. Kemudian ini kita kalikan silang ya, kita kalikan silang sehingga menghasilkan ya negatif 8 kali Y berarti negatif 8Y. Kemudian negatif 2 dikali X min 5 ya, negatif 2 dalam kurung X min 5, sehingga min 8Y sama dengan negatif 2 dikali X, negatif 2X, negatif 2 dikali negatif 5, positif 10 ya. Sehingga ini X-nya kita pindah ruas ke ruas kiri sama dengan menjadi awalnya negatif, tapi sini ini kan di ruas kanan ya, ini menjadi di ruas kiri berarti menjadi positif 2X, sehingga menjadi 2X min 8Y sama dengan 10. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan persamaan yang diketahui gambar grafiknya. Ini contoh gambar grafiknya ya. Ini sebagai sumbu X, kemudian ini sebagai sumbu Y, yaitu adalah AX plus BY sama dengan AB. Ya toh, dimana ingat untuk yang berkedudukan di sumbu X itu diberi variabel Y, kemudian sebaliknya yang berada di sumbu Y diberi variabel X. Contohnya ini A ini kan berada di sumbu Y, berarti ditambahi variabel X sehingga menjadi AX. Kemudian B ini berada di sumbu X, berarti ditambahi Y menjadi BY sama dengan A dikali B. Itu ya. Contoh soal. Tentukan persamaan garis gambar berikut. Nah ini ya, yang berada di Y ini adalah 3, kemudian yang berada di X ini adalah negatif 2. Jadi nanti yang berada di sumbu Y ini diberi variabel X, yang berada di sumbu X diberi variabel Y. Sekali lagi saya ulangi, yang berada di sumbu Y diberi variabel X, yang berada di sumbu X diberi variabel Y. Sehingga ini nanti jawabannya yaitu adalah 3X min 2Y sama dengan negatif 6. Bisa dipahami ya? Nah, thank you for your attention. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.